Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita aktifkan dulu. Baik. Good morning everybody. Good morning, ma'am. friends. How are you today? I'm fine. Oke, jadi Ibu berharap semoga anak-anakku di rumah dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini meskipun secara virtual. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana beliau adalah sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang recount test. Nah, hari ini kita masih lanjut recount test. Masih ada tidak anak-anakku di rumah yang ingat apa lagi itu yang dimaksud dengan recount test? Atau tes recount? Suci Ramadan, silakan. Bagaimana sih? Apa itu yang dimaksud dengan recount? Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Suci Ramadhani. Apa itu tes recount atau recount test? Tunggu dulu, Bu. Kurang jelas sih suara. Recount. Iya. Recount teks adalah sebuah teks bacaan yang berisi tentang cerita atau runtutan sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Oke, good. Iya, luar biasa jawabannya Suci. Anak-anakku yang lain, ada lagi yang mau menjawab apa itu recount test? Ya, Putri. Mana Putri? Nah, siapa lagi yang mau menjawab, Nak? Silakan dinyalakan mic-nya. Bagaimana Jupri? Atau Lukman? Hello. Bagaimana Jupri atau Lukman? Jadi yang dimaksud dengan tes recount itu adalah sebuah tes yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, misalnya waktu kecil atau pergi rekreasi bersama teman-teman. Ada yang pernah pergi rekreasi? Ada tidak yang pernah pergi rekreasi? Ada? Iya, Bu, ada, Bu. Iya, di mana rekreasi, Nak? Di pantai, Bu. Pantai apa itu? Di Pantai Bira, Bu. Pantai Bira. Tanjung Bira ya? Iya, itu termasuk Iya, Bu. contoh konteks. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 142. Open your book page 142. Iya, sudah dibuka sama bukunya? Iya, Bu. Iya. Nah, perhatikan Sudah, Bu. teks pertama.
halaman 142. Saya bacakan dulu ya. Iya, jadi perhatikan dulu. This is me. When I was a baby, I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now, I am 50 kilograms and 150 kilometers tall. I had no hair. Now I have long hair. Nah, ada tidak yang mau membaca dulu nih tesnya tentang when I was a baby? Ya, siapa dulu yang mau pertama membaca teksnya? Saya, Bu. Suci, ya silakan nak. Yang this is me when, Bu? Itu kebaca, Iya. Bu? Iya. This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I'm 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Iya. Saya minta, oke, luar biasa ya semangatnya Suci. Saya minta anak-anakku yang lain supaya bisa juga membaca. Bagaimana Jupri, Lukman? Bisa dibaca dulu teksnya, nak? Halo, Jupri, Lukman. Bisa tidak dibaca dulu teksnya ini yang tadi? Bagaimana Jupri atau Lukman? Oke, enggak ada lagi yang mau membaca teksnya? This is me. Nah, ini adalah saya when I was a baby. Jadi ada di situ foto yang sedang dipegang ya. Iya. Putus-putus suara. Oh iya, putus-putus ki pengaruh jaringan, nak. Iya. Jadi perhatikan gambarnya, ada di situ foto dipegang ya, foto waktu baby. Iya, bagaimana suara saya sudah jelas? Halo. Iya, Bu. Iya. Jadi ada di situ foto dipegang foto tentang masih baby ya. Ya, fotonya ketika dia masih baby. This is me. Ini adalah saya. When I was a baby. Ketika saya dulu masih baby. I was 3.4 kilogram. Jadi saya berat 4 kilogram. Jadi waktunya baby itu beratnya 4 kilogram. And 52 centimeters long. Dan panjang badannya itu 2 centimeter. Now, sekarang I am 50 kilogram. Sekarang saya sekarang berat saya 50. Berapa itu kalau 50? Ada yang tahu berapa lagi itu kalau 50? Kalau 5 berapa ya? 5 masih diingat berapa lagi itu kalau 5? 50, Bu. Iya, kalau 5 itu 5, kalau 50 50. Berat saya sekarang 50 kilogram and 150 cm tall dan tinggi saya 150 cm. I was bald. Saya dulu botak. Jadi ketika dia masih baby, dia botak. I had no hair. Saya tidak rambut, jadi tidak ada rambutnya. Dia botak ya. Now, sekarang I have long hair. Saya mempunyai rambut yang bagaimana? Long. Panjang, Bu. Iya, panjang. Oke, kita lanjut.
teks yang kedua, in the canteen ya. Jadi percakapannya ini atau dialognya sedang di kantin. Iya, sedang di kantinnya Pak Linca ya. Saya bacakan dulu, jadi anak-anakku di rumah silakan diperhatikan bukunya halaman 142 teks yang kedua in the canteen. Iya, sedang di kantin. This is me. Ini adalah saya. N di double klik situ N-nya. Seharusnya satu ya, hanya satu saja di situ N-nya. This is me and this is Rani in grade 7. Berapa itu 7? Ada yang masih ingat berapa lagi 7, kalau Bu. 7? Iya, 7. 7, Bu. Kata-katanya Suci ya, jadi masih banyak kata-kata bahasa Inggris dihafal. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now, we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Nah, ada tidak yang mau membaca lagi teksnya sebelum Ibu jelaskan artinya? Saya, Bu. Iya. Bagaimana yang lain? Mana suaranya? Jupri, Lukman, jangan mau dikalah sama perempuan. Jadi laki-laki perempuan itu sama ya. Jadi jangan mau dikalah. Harus berani juga. Bahasa Inggris itu memang susah. Jadi kalau salah cara bacanya tidak apa-apa karena memang susah ya. Jadi jangan kita takut salah. Ya, kalau ada salah cara bacanya nanti diperbaiki bersama. Jadi jangan kita takut salah nak membaca. Oke, bagaimana Jupri, Lukman? Iya, jadi harus semangat membaca ya. Jangan kita salah, karena kalau tahu kita salah, tidak bisa kita membaca. Oke, silakan Suci. This is me and this is Rani. In grade 7, we were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Ya. Oke, jadi saya bacakan satu kali lagi supaya yang lain ya bisa juga membaca ya. Jadi perhatikan baik-baik cara bacanya. Kalau bahasa Inggris itu tidak kentara huruf R-nya. Terus kalau huruf C itu dibaca K ya. Jadi tapi tidak semua juga dibaca K. Oke, perhatikan dulu. Saya bacakan kembali satu kali, baru diartikan bersama sebentar. This is me and this is Rani in grade 7. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Nah, sekarang mari kita artikan bersama. This is me. Ada yang tahu artinya? Apa lagi tadi artinya itu this is me di tes yang pertama? Ini aku. Ya. And this is Rani. Ini Rani. Dan ini Rani. In grade 7. Kelas 7. Ya, Kelas 7. 7, Bu. Iya, kelas 7 nak. We were not close friends. Kami dulu tidak bersahabat. At that time, jadi waktu itu kami tidak bersahabat. Ya, tidak berteman ya. We did not study together. Kami tidak belajar bersama. We never played together. Kami tidak pernah bermain Bersama. Now, sekarang we are best friend. Kita adalah sahabat. Ya, sekarang kami adalah sahabat yang baik. We study together. Kita belajar bersama. Ya, play together.
bermain bersama, ya, and cry together. Tuh, menangis bersama, iya, menangis bersama. Misalnya kalau ada yang sedih-sedih ya, dia menangis bersama, begitu maksudnya. Oke, saya ulangi artinya. Jadi anak-anakku di rumah silahkan dicatat-catat artinya supaya tidak mudah dilupa ya. Iya, kalau didengarnya saja biasa mudah dilupa, tapi kalau dicatat, kalau dilupa bisa dibuka-buka lagi catatannya. This is me, ini adalah saya. And this is Rani, dan ini adalah Rani kelas 7. We were, were ini tandanya lampau ya dulu. We were not close friends at the time. Waktu itu kami tidak bersahabat. We did not study together. Kami tidak belajar bersama. We never played together. Kami tidak bermain bersama. Now, sekarang we are best friend. Kami bersahabat. We study together. Kami belajar bersama. Play together. Bermain bersama. And cry together too. Dan juga menangis sama-sama. Oke, kita lanjut ke teks yang ketiga. Jadi perhatikan dulu, Ibu bacakan lagi. Kemudian saya harap satu orang lagi baca ya. Tapi saya mau yang laki-laki lagi supaya tidak dikalah sama perempuan. Bagaimana Jupri? Lukman, setuju? Halo Jupri, Lukman. Ya, Bu. Iya. Jadi harus bisa juga membaca ya. Jangan malu-malu. Jangan takut salah. Oke, perhatikan dulu nak. Saya bacakan dulu teksnya. What are you carrying? Apa yang kamu bawa? Jadi ada temannya ini ketemu di jalan ya. Temannya yang satu ini bertanya, what are you carrying? Apa yang kamu bawa? Jadi dia tanya temannya, apa yang kamu bawa? Hey look. Temannya menjawab, hey look. Hey, lihat ini. They are playing marbles. Mereka sedang bermain marbles. Pasti yang laki-laki ini sering bermain marbles. Itu yang bundar-bundar. Apalagi namanya? Ada yang biasa main marbles? Kelereng ya, kelereng. Jadi ini ada gambar ya, orang sedang bermain marbles. Orang sedang bermain, anak-anak sedang bermain kelereng. It was my favorite game in primary school. Bermain kelereng itu adalah favorit saya di sekolah. I play marbles every day. Saya bermain kelereng setiap apa nak? Every day. setiap hari, Iya, setiap hari. But now, tetapi sekarang, I never play marbles anymore. Tapi sekarang, saya tidak pernah lagi bermain kelereng. I have so many things to do at home and school. Saya mempunyai banyak pekerjaan di rumah dan di mana? School. Dan Sekolah. Sekolah. sekolah, Ya, kemudian dia tanya lagi temannya, did you play marbles too? Apakah kamu juga bermain kelereng? Temannya menjawab, yes, I did. Iya, but I did not do it very well. Tetapi saya bermain kelereng, maksudnya tetapi saya maksudnya bagaimana ya ini? Tidak terlalu mengerti dengan main kelereng. I always lost the game. Selalu dikalah dalam main kelereng ya. Ya, jadi maksudnya di sini dia tidak terlalu pintar main kelereng. Kalau main kelereng dia selalu dikalah. Oke, saya bacakan satu kali lagi baru
anak-anakku lagi di rumah yang baca teksnya. Hey, look, they are playing marbles. It was my favorite game in primary school. I played marbles every day, but now I never play marbles anymore. I have so many things to do at home and at school. Did you play marbles too? Yes, I did, but I did not do it very well. I always lost the game. Oke, silahkan Jupri. Atau siapa yang mau pertama, Jupri atau Lukman? Halo Jupri atau Lukman, siapa yang mau pertama baca dulu? Jupri atau Lukman? Silakan dinyalakan mic-nya, nak. Silakan diaktifkan mic-nya, nak. Baru baca teksnya. Iya, Lukman mau pertama ya. Oke, silakan Lukman. Ya, Bu. Iya, silakan, nak. Favorit in French school every day. Now I have in books. I have so many things to do at home and at school. Did play Oke, sudah. Oke. It's good. Ya, sudah bagus caranya membaca. Jadi jangan lagi malu-malu ya. Oke, next Jupri. Iya, silakan diaktifkan mic-nya Jupri. Ya, silakan bisa dipilih mau membaca tes yang pertama, kedua atau ketiga. Jadi silakan bebas memilih ya. Silakan dibaca. Yes, I did. Yes, I did, but I did not do in very well. I always lost the game. Ya. Yang mau baca, nak? Yang kedua, Bu. Oh, yang kedua. Ini masih jawabannya yang tadi ya. Masih jawabannya yang tadi ini, yang teks yang dibaca tadi, Lukman. Jadi, silakan pilih apa mau tes yang pertama yang tadi itu yang tentang baby atau yang berteman di kantin, yang ketemu temannya di kantin, atau yang mengkelereng. Iya, silakan dipilih salah satunya dari tiga teks yang tadi. Iya, yang mana yang mau dibaca ya, Pri? Yang kedua, Bu. Yang kedua, oke, silakan, Nak. Hi, look, they are playing marbles. It was my favorite game in primary school. I played marbles yesterday, but now I never play marbles anymore. We have so many things to do in home and at school. Did you play marbles too? Did you play marbles too? Jadi kalau ada tanda tanyanya, into Oke, sekarang perhatikan halaman 148. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 148. Halo. Silakan dibuka bukunya halaman 148. Bu. Iya. Sudah dibuka semua buku? Sudah, Bu. Nah, perhatikan tabelnya ada to be maksudnya, kemudian ada present, ada bentuk past, kemudian ada ing. Bentuk presentnya itu misalnya to be, is, she, he, it, itu to be-nya is. Bentuk pastnya itu menjadi was, jadi she, he,
it, to be-nya itu was dalam bentuk past. Nah, kemudian ditambah lagi ing. Oke, jadi ada beberapa di situ contohnya, contoh kata-katanya, misalnya itu study, belajar ya. Presennya itu study, kemudian bentuk pastnya studied, jadi tambah saja ed di belakangnya, itu tandanya bentuk past, bentuk lampau. Kemudian kalau ditambah lagi ing, dari kata study, jadi bentuk presennya lagi ditambah ing, menjadi studying. Jadi bukan bentuk pasnya ditambah ya, tapi bentuk presennya di kolom kedua itu ditambah lagi menjadi studying. Studying. Kemudian ada lagi dari kata play. Play ya, bentuk presennya itu menjadi play. Bentuk pasnya ditambah saja ed di belakangnya. Jadi kata kedua itu ditambah ed menjadi played. Kemudian kolom keempat ditambah lagi ing. Nah, jadi kata play di kolom kedua itu dari kata play menjadi playing. Nah, ini contoh kata-kata bentuk present berubah menjadi bentuk past, kemudian ditambah ing. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi untuk PR anak-anakku di rumah, jadi untuk PR-nya silakan menulis satu teks recount test. Jadi misalnya ada yang pernah pergi rekreasi, silakan diceritakan ya. Atau waktu kecil bermain layang-layang sama teman-temannya, silakan diceritakan kembali. Kemudian ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu semua termasuk recount test, menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Di masa lampau itu artinya di masa yang sudah lewat, yang sudah lalu. Oke, sudah mengerti? Bagaimana, sudah dimengerti PR-nya? Bagaimana Lukman? Nur Alisa baru bergabung ya? Halo. Jadi Nur Alisa, bagaimana, sudah dipaham PR-nya? Iya, Bu. Ya, jadi buat satu saja tes recount ya. Bisa itu waktu pergi rekreasi, atau waktu bermain waktu kecil, atau pergi belajar bersama teman-temannya waktu SD atau waktu kelas 7. Silakan diceritakan kembali. Okay, I think that's all our meeting today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan makin keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.